Allah Subhanahu wa taala. Dan pasal ketiga ini menjelaskan tentang bahayanya ilmu dan penjelasan alamat tanda ulama akhirat dan tanda ulama su atau tusamma ulama dunia, ulama dunia. Jadi hakikatnya ya Allah yang tahu, kita cuman diberitahu tanda-tandanya, tapi hakikatnya Allah yang tahu siapa ulama su atau enggak itu. Maka kita sebagai orang awam melihat seorang alim itu ya husnuzon aja sudah. Mungkin ada orang alim berbuat sesuatu hal yang kurang pas, kita kembalikan sudah, itu dia punya urusan dengan Allah. Tugasku sebagai orang awam ngambil manfaat ilmu dari dia begitu. Adapun urusan dia begini begitu itu urusan dia dengan Allah. Makanya Nabi itu pernah berpesan dulu, ittaqu dzallatal alim, kata beliau, takutlah kalian terhadap terplesetnya orang alim. Jadi orang itu terpleset itu wajar, karena orang alim itu juga manusia, bukan malaikat. Tapi hati-hati kalian, kata Nabi, dengan terplesetnya orang alim. Maknanya apa? Jangan sekali-kali pandang picik jelek terhadap orang alim yang sedang terpleset. Kenapa? Karena orang alim itu ya, yang pertama kita pandang dia itu bukan malaikat, dia bukan nabi, manusia. Bahkan namanya orang alim itu, godaan setan yang akan dihadapi itu jauh lebih besar ketimbang kita yang awam. Dan harus kita perhatikan, kata para ulama, kenapa Nabi wanti-wanti kita sebagai orang awam nih untuk hati-hati tatkala orang alim itu terpeleset ke dalam satu perbuatan buruk, terus kita jangan sampai mencibir, mencela, menghina. Jangan, kata Nabi. Takut kamu tatkala melihat orang alim itu terpeleset. Maknanya apa? Jangan kamu ikuti. Kalau orang alim terpeleset, jangan ikuti. Serah, sudah itu urusannya dengan Allah. Karena dia berbuat seperti itu, dia punya ilmu. Kemudian yang kedua, karena orang alim itu, kata para ulama, sudah ada jaminan khusus dari Allah melalui lisan nabinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh hatta an-namlah fi juhriha wal hut bil bahri yastaghfiru alladzi yu'allimuna an-nasa khaira. Sesungguhnya Allah dan ribuan miliaran para malaikat, kemudian seluruh semua penduduk langit dan bumi, hatta ini semut yang ada di lubangnya dan ikan di lautan, apalagi yang sejenis binatang yang besar-besar lagi, itu semua mintakan ampun kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Jadi seperti itu. Walaupun dia mungkin jatuh ya, karena dia manusia, kadang bisa dia lalai, dia maksiat, namanya manusia. Tapi sudah dinas, dia itu sudah dapat diampuni dimintakan ampun oleh semua makhluk yang ada di muka bumi. Makanya Nabi sabdakan, ittaqu dzallatal alim. Takut, hati-hati kamu kalau melihat orang alim terpeleset. Jangan mencibir, jangan mencemooh, sebagainya. Insyaallah ya, urusan dia dah dengan Allah. Kita ini ya tugas kita ngambil manfaat ilmunya. Jadi kalau kita sudah mulai mencibir dan sebagainya, otomatis kita termaklum daripada ilmu. Dan kita mau berguru dengan orang yang nggak pernah buat kesalahan, tidak ada di dunia ini. Siapapun yang bukan nabi itu, hatta dia wali, pernah akan terjadi jatuh dalam kelalaian ke maksiat ke, itu wajar. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Gak ada ulama ikut partai, ya serah dia sudah. Oh, dia kok kagak ikut partai, serah dia, itu urusan dia gitu. Kecuali kalau jelas-jelas nyuruh kita untuk maksiat, jelas sudah itu sudah itu. Kalau dia sendiri yang ngerjakan itu, terus dia nggak ngajak kita, tetap dia ngajak kita kepada kebaikan. Kok dia mungkin masih melakukan satu yang subhat, mungkin ada yang maksiat kecil mungkin, ya biarkan itu urusan dia. Di samping kita berpegang dengan hadis Nabi tadi, itu orang alim sudah dapat ampunan sendiri. Kita ini yang awam, belum ada jaminan diampuni didoakan oleh malaikat dan sebagainya.
Kenapa kok bisa didoakan seperti itu oleh makhluk-makhluk? Karena orang alim itu kan mengajarkan ilmu ini, sehingga orang berhenti bermaksiat, sehingga asbab maksiat gak dibuat itu turun rahmat, turun hujan, turun kebaikan, sehingga banyak manfaat terjadi kebaikan. Maka binatang, tumbuhan semua mintakan ampun kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Sehingga kalau orang buat kebaikan kan otomatis binatang-binatang selamat. Tapi kalau orang nggak ada orang yang nasihati orang ini jangan buat keburukan, semua buat keburukan, hutan dibakar, kedit dilastik semua, wah bahaya semua jadinya. Dengan adanya orang alim menyampaikan jangan buat kerusakan, wala tufsidu bil ardi ba'da islahiha, jadi semua selamat, binatang selamat jadinya sebab penyampaian kebaikan itu, sehingga dapat doa daripada binatang-binatang, daripada malaikat dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ya, kalau sudah jelas mengajak kita untuk membuat satu kemaksiatan yang nyata, ya baru kita tolak. Allahu a'lam bishawab. Ini supaya kita ya tetap dapat barokah ilmu. Dan berbuatnya seperti itu kadang-kadang orang alim itu memang ada unsur yang kita tidak tahu, yang dia tak tahu karena dia punya ilmunya gitu. Ustaz dia tidak diri jangan seperti itu, jangan seperti itu. Kita nggak tahu apa yang maksud dia itu tuh, kita tidak tahu begitu. Intinya ya teruslah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, qad dzakarna ma warada min fadhailil ilmi wal ulama. Sungguh zakarna, kami telah menyebutkan, ma hadis-hadis warada yang warid, yang ada, yang hadir, yang bersumber dari hadis-hadis Nabi, min fadhailil ilmi, dari keutamaan